Oke, ya. Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat GKI Petra. Selamat berkumpul kembali dalam ibadah Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan pujian dari SPL nomor 310, Ku Masuki Gerbangnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, Mesias yang telah bangkit, menyertai saudara sekalian. Hukum kasih dan pengakuan dosa. Hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 25 berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Sebelum kita datang kepadanya dan berdoa, pertama, bersihkanlah hati kita dari perasaan-perasaan jahat seperti kebencian. Ampuni segala kesalahan yang diperbuat orang lain kepada kita,
supaya Bapa kita di surga juga mau mengampuni kita. Mari kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Sebagai umat yang telah diselamatkan, kita harus memiliki hati yang bersih dan dapat mengampuni kesalahan orang lain. Marilah di hadapan hadirat-Nya yang kudus dengan rasa menyesal dan malu, kita mengaku akan kegagalan kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengampun, kami sering merasa bahwa pelayanan kami adalah yang terbaik dan sehingga kami menjadi tinggi hati. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika godaan tinggi hati kami terima sebagai hal wajar dalam keluarga sehingga menimbulkan masalah. Kami mengaku bahwa sebagai presbiter kadangkala kami merasa lebih rohani dari jemaat yang memandang sesama dengan congkak. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tinggi hati dengan pikiran dan perbuatan dengan mengabaikan karya Tuhan dalam hidup kami. Kami mengaku bahwa masalah dalam pelayanan seringkali muncul karena kami tidak berani meminta maaf. Ampunilah kami ya Tuhan, yang telah dibutakan oleh kebencian, kesombongan, dan ketidakpedulian sehingga tidak dapat melihat dengan jelas sesama kami yang menderita. Ampunilah kami yang terlalu bangga dengan diri sendiri sehingga melupakan kenyataan bahwa kami sesungguhnya tidak bisa hidup sendiri. Ya Allah, dengarlah pengakuan dan permohonan kami pada anugerah pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kami kasihi, kami undang bangkit berdiri bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Mari kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya sambil mengingat firman-Nya dalam 1 Petrus 1 ayat 22 demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ini. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah melupakan kegagalan-kegagalan kami di masa lampau. Engkau mengasihi kami dan kembali memperlengkapi kami dengan kekuatan firman-Mu. Biarlah kami memuji-Mu untuk segala kebaikan dan jaminan hidup kekal dalam dimensi yang abadi itu, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam pemeliharaan-Mu semata. Atas semuanya itu kami bersyukur melalui persembahan ini. Terimalah dan kuduskanlah ungkapan sukacita kami ini yang diberikan oleh segenap umat-Mu dengan sukarela. Karuniakanlah hikmat bagi majelis jemaat yang agar mampu mengelola persembahan ini untuk memberitakan dan menunjukkan kasih-Mu kepada lebih banyak orang lagi. Di dalam Kristus penebus kami, jemaat-Mu telah berdoa. Amin. Salam kangen untuk Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, anak-anak GKU Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa supaya wabah ini segera berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Namun demikian kita berharap dan berdoa supaya Tuhan tetap hadir di dalam ibadah di rumah-rumah jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah Minggu 3 Mei 2020 adalah Yesus sahabat dalam perjalanan. Dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah di rumah jemaat, dan Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Kiranya damai dan cinta kasih-Mu selalu berada dalam hidup kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan dari
Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan membaca ayat tertentu saja untuk hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Berikutnya ayat 25 sampai 31. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mencintai, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan Kleopas dan Simon yang berjalan menuju Emmaus adalah mereka tahu Yesus bangkit, namun tidak membuat pengetahuan itu menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Mereka tahu Yesus bangkit, namun mereka pulang kampung. Mereka tahu Yesus bangkit, namun tidak mengubah cara pandang tentang kebangkitan orang mati. Saudara, persoalan Kleopas dan temannya juga adalah persoalan banyak orang Kristen dewasa ini. Mereka tahu Allah hadir dalam diri sesama manusia, namun tidak menjadikan pengetahuan itu menjadi bagian dari perjumpaan kesehariannya secara nyata, perjumpaan secara real di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita membaca kitab suci, tetapi apakah benar kitab suci yang tertanam itu masuk dalam pikiran kita dan mengubah hidup kita? Mungkin kita setia beribadah dan berdoa, namun pernahkah kita bertanya, adakah perbedaan besar sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus dan sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus? Soal ini menjadi satu persoalan penting buat kita hari-hari ini. Itu sebabnya Yesus perlu menjumpai murid-murid, hadir di dalam perjalanan murid-murid untuk melengkapi pengenalan akan dirinya. Yesus memberikan satu pengenalan yang paripurna supaya pengenalan itu menjadi sau iman dalam perjalanan pelayanan murid-murid selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sayangnya pengetahuan murid-murid
menghalangi mata mereka mengenali Yesus. Dalam ayat 16 dikatakan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Lebih lagi, Kleopas memandang Yesus sebagai orang asing. Ia menilai Yesus satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang asing artinya adalah manusia yang berbeda. Seumpama benda asing yang masuk ke dalam kelopak mata kita, maka tentu secara refleks kita akan mengeluarkannya. Artinya asing itu sebuah ancaman. Asing itu sesuatu yang wajib ditolak, ditaklukkan, dan mungkin bahkan dilumpuhkan. Nah, saudara, dalam konteks kekinian, ini barangkali sebabnya Allah mengizinkan wabah corona dan bencana yang terjadi supaya kita sadar dan mulai memandang kepada sesama dan menemukan Tuhan dalam setiap interaksi kita bagi sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya dalam pemahaman saya, wabah corona menyingkapkan wajah asli kemanusiaan kita yang sebenarnya. Apa buktinya? Saat wabah corona merebak, terjadi panic buying. Memborong makanan dengan jumlah besar di kota besar. Bukankah panic buying mewakili sikap egois dan melihat orang lain sebagai orang asing? Dalam bahasa milenial, EGP, emang gue pikirin. Yang penting saya dan keluarga aman. Masa bodoh dengan si miskin dan nasibnya. Uang gue. Kenapa lo sirik? Sirik tanda tak mampu. Saudara, inilah pemahaman ketika seseorang melihat orang lain sebagai orang asing. Faktanya, ada juga pemimpin negara adidaya yang menstigma negara dan penduduk asal virus corona ini dengan nama virus Wuhan atau virus China. Sementara banyak orang-orang di komuter lain melihat ada orang yang bersin dan batuk tanpa menutup mulut dan tidak memakai masker. Ini pun perilaku yang melihat sesamanya sebagai orang asing. Sebuah perilaku yang membahayakan sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang orang asing, ya, menurut saya, sejujurnya kita semua adalah orang asing atau minimal pernah menjadi orang asing. Beberapa waktu yang lalu ada penelitian dari majalah Historia yang menelusuri DNA 16 tokoh publik. Salah satunya adalah Najwa Shihab. Ya. Penelitian DNA dari Najwa Shihab adalah Najwa Shihab itu memiliki 10 fragmen nenek moyang dari 10 suku bangsa. So dari penelitian ini, ya, kita dapat belajar bahwa kita membutuhkan sesama untuk mengenali sesuatu yang asing dalam diri kita. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang menjumpai murid-murid secara pribadi. Yesus rindu supaya murid-murid memiliki pengenalan yang paripurna atas dirinya. Yesus ingin murid-muridnya menggeser pengenalan dirinya dari seorang yang asing menjadi seorang sahabat.
Yesus ingin murid-murid memiliki perspektif yang baru dengan menjadikan Yesus sebagai sahabat dalam perjalanan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 hal penting yang dilakukan Yesus dalam bagian kisah tentang perjalanan di Emmaus ini. Yesus sebagai sahabat perjalanan, Yesus sebagai sahabat yang senang makan, dan Yesus sahabat dalam memberitakan Injil. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sahabat dalam perjalanan, artinya Yesus melibatkan diri dalam percakapan dengan Simon dan Kleopas. Ia melakukan pendampingan pastoral untuk mendeteksi kekecewaan, kebingungan, ketidakpahaman murid-murid atas kebangkitannya. Dan yang menarik dari kisah Emmaus ini adalah pendampingan pastoral itu membuat hati mereka berkobar-kobar. Pendampingan pastoral itu mengubah hati yang dingin kembali bergairah dan semangat. Saudara, perubahan radikal seperti itu hanya bisa dihadirkan oleh Yesus yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua adalah Yesus menjadi sahabat yang senang makan. Saudara, makan dalam tradisi Yahudi menunjukkan relasi yang akrab dengan sahabat. Mereka duduk bersama dalam kesejajaran di atas meja. Makan menjadi cara menunjukkan identitas diri dengan menyajikan makanan khas atau favorit. Itu sebabnya ada quote, "Tunjukkan apa yang Anda makan, saya beritahu siapa dirimu." Atau tunjukkan bagaimana cara kamu makan, maka saya beritahu siapa dirimu. Seperti Yesus ketika diajak makan, dia tidak pilih-pilih tempat, dia tidak pilih-pilih menu. Dalam bahasa milenial dikatakan istimewa itu bukan karena tempatnya. Istimewa itu bukan karena menunya, tetapi karena ada sahabat yang mengelilingi meja makan. Saudara, ritual makan yang dilakukan Yesus mengkoneksikan ingatan murid-murid kepada sosok Yesus yang memimpin perjamuan Paskah. Dampaknya terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Peristiwa itu membuat murid-murid memiliki pengenalan yang paripurna. Persekutuan yang akrab dan hangat seperti itulah yang diharapkan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita pada zaman ini. Pernahkah saudara mengundang Yesus masuk rumah hatimu? Pernahkah saudara mengundang Yesus makan di meja makanmu? Saudara-saudara yang bisa menjawab itu. Bagian yang ketiga adalah Yesus sahabat dalam memberitakan Injil. Saudara, setelah mereka mengalami pengenalan yang paripurna itu, mata mereka terbuka tentang siapa sahabat yang menemani mereka dalam perjalanan. Hal itu membuat mereka bersedia untuk diutus kembali ke Yerusalem. Mereka tidak gentar, meskipun beberapa waktu lalu Yesus disalibkan. Mereka tidak khawatir dengan orang-orang yang mengenali mereka sebagai murid-murid Yesus. Tantangan, hambatan, bahkan kecaman tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja, anak-anak, warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan, saudara, virus corona seharusnya mengubah perspektif kita. Baiklah kita tidak memandang tetangga kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita yang berbeda sebagai orang asing. Jangan lakukan panic buying, sebaliknya suburkan hati kita untuk berbagi dengan sesama. Pakailah masker, patuhi protokol kesehatan yang baik di jalan dan di rumah, karena keluarga dan sesama kita perlu kita jaga bersama-sama. Virus corona seharusnya mengubah perspektif kita tentang Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang asing jauh di sana. Sebaliknya Tuhan adalah sahabat dalam perjalanan hidup kita, bahkan saat pandemi ini.
Dia memberikan bimbingan pastoral ketika kita mengalami kebingungan, ketidakpastian dalam menghadapi hidup hari-hari ini. Yesus sebagai sahabat juga akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita, baik hal-hal yang berkaitan dengan jasmani maupun hal-hal yang berkaitan dengan rohani kita. Tuhan akan mencukupkan dan melepaskan segala kekhawatiran hidup kita, dan Dia akan memberikan jaminan atas hidup kita hari ini dan hari depan. Yesus sebagai sahabat dalam memberitakan Injil seharusnya menyadarkan kita bahwa corona itu, Yesus sebagai sahabat dalam memberitakan Injil artinya corona menyadarkan bahwa manusia akan menghadapi kematian. Tetapi betapa sedihnya jika korban corona meninggal tanpa mendengar berita Injil. Itu sebabnya corona seharusnya mendorong kita semakin giat melayani, karena manusia membutuhkan berita keselamatan. Semua orang akan mati, tapi kematian tanpa Yesus adalah kematian yang sangat-sangat memilukan. Karena itu tidak ada perjumpaan. Karena itu kita tidak akan berjumpa dalam kerajaannya. Saya mendorong warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung, janganlah kita kendur. Mari kita gunakan saat-saat kritis dan krisis ini untuk kita setia memberitakan Injil kepada pasangan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga yang belum percaya, tetangga kita, teman-teman di medsos kita, rekan kantor kita, dan setiap kesempatan yang Tuhan buka dalam hidup kita. Jadi, karena Yesus sahabat dalam perjalanan kita, ikutlah teladannya, jadilah sahabat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menjadi sahabat di dalam perjalanan hidup kami. Engkau juga mencukupkan segala yang kami perlukan dalam kehidupan ini, dan kami memiliki tugas untuk memberitakan Injil Tuhan, baik di saat-saat aman maupun di saat-saat seperti ini dalam pandemi corona. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kami sebagai sahabat. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari berdoa kepada Allah Raja yang berkuasa atas semesta. Melalui syafaat ini, kami membawa pergumulan dunia, bangsa, dan warga gereja yang sedang melewati lorong gelap karena COVID-19. Melalui pandemi ini, menyadarkan kami sebagai manusia yang rapuh dan ringkih dan sangat membutuhkan kehadiran-Mu. Itu sebabnya kami mau bertobat atas dosa-dosa kami karena merusak alam dan juga merusak relasi kami dengan sesama
dan dengan Engkau. Kami berdoa agar Tuhan bekerja melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan aparat keamanan, juga pihak rumah sakit, dan juga semua tenaga medis untuk bekerja sama menangani setiap pasien COVID-19. Kami bersyukur untuk pasien yang sudah sembuh dan kembali ke rumah, dan kami berdoa juga buat keluarga pasien yang berduka, biar Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia agar terus menopang dalam doa dan diakonia dengan pemberian bantuan dan hal-hal yang lain untuk mendukung warga jemaat dan sesama yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Kami berdoa juga buat aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik siswa, guru, dan juga yayasan, dan juga Menteri Pendidikan dan seluruh aparat untuk dapat melalui dan melewati proses kenaikan kelas dan ujian skripsi agar dapat berjalan meski melalui media online. Kami berdoa juga buat warga jemaat GKW Petra Pondok Pucung agar tetap diberikan damai sejahtera dan juga ketenangan meski mereka tinggal di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Inilah syafaat kami kepadamu ya Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu buat kami semua dan buat bangsa dan dunia. Dalam Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita menutup ibadah ini dan kita menerima doa berkat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan yang adalah sahabat dalam perjalanan kehidupan kita.
kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.